Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber yang biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Hanya umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa dicek deskripsi video, di situ kalian bisa membeli baju koko Al-Qadhi, ya, ada nomor adminnya di situ. Dan juga kalian bisa membeli parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat, ya, itu ada linknya untuk pembeliannya. Dan juga kamu dong kalian ya, bisa daftar, yang mau daftar umroh dan haji langsung aja dicek deskripsi, ada admin umroh dan haji di situ ya. Sudah ada program paket Titian Barokah 8 gratis 1, langsung dicek guys. Oke, baik, sekarang kita masuk ke konten guys, masuk ke konten kita. Tiba-tiba Pak Son Haji ngomong begini guys. Saya Son Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo, ya Allah, minta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Gue serius tertegun ini, gue gak tahu deh, gak tahu mau ngakak atau mau nangis ya. Jadi gue jadi sepakat sama postingannya komitan nih ya, mau ngakak apa mau sedih nih, nggak lah ya itu. Yang pertama guys ya, gue ngelihatnya ini, minta maaf Pak Son Haji ya, siapa yang maksa Pak Son Haji untuk ngomong ini, acting begini ini siapa, acting begini ini siapa? Siapa yang maksa Pak Son Haji? Hah? Dong Pak Son Haji nih, aduh, udah sakit hati, udah ini, terus iya kan? Ayolah, nggak usah. Maaf Pak Son Haji, kali ini gua ketawa, tapi bukan ngetawain Pak Son Haji kali ini, bukan. Ngetawain yang nyuruh gitu. Ngetawain yang nyuruh. Buat gue sih, nah apalagi kan gua kelihatan banget kesan intimidasi itu ada di video ini, kan pernah kita bahas itu ya. Ini ada nih, videonya ada. Nah tuh, ini pernah kita bahas kan, ini lagunya kecilin ya. Intimidasi yang kelihatan di video ini itu kelihatan banget nih. Terus tiba-tiba muncul video gini. Jadi iya, gue jadi bingung mau ngakak atau mau sedih nih Pak Son Haji begini. Buat gue sih ini udah, coba sekali lagi kita lihat ya omongannya Pak Son Haji ini, kita lihat ya, kita lihat ya ini nangisnya pun minta maaf ya Pak Son Haji, maaf, ini kayak kepaksa banget ya, kayak terpaksa banget Pak Son Hajiku. Saya Son Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Aduh, tapi ya udahlah. Kepada Gus Miftah mundur dari kan kabinet.
Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya minta dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Dan itu iya kelihatan banget gitu persiapan, syutingnya ini persiapan. Itu ngapalin berapa lama Pak? Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh siapa ini? Iya netizen Indonesia nih Pak. Ini gue menyayangkan nih. Yang orang di balik layar ini yang gue sayangkan. Apakah ada hubungannya dengan ini guys? Hah? Ada hubungannya dengan ini? Ini. Nah. Begitu muncul ini, ngilang, tiba-tiba muncul ini. Mau ngakak atau mau sedih, kita baca komentar netizen di situ. Let's go guys. Oke guys, kita udah sampai di postingannya Tan. Doktrin istilah kualat melawan kiai. Gua kualat atau Miftah bukan kiai, jamaahnya kan datar doktrin, ya wajib panggil kiai. Oh iya benar juga. Begitulah daerah sana. Walau ajaran jalannya ada yang model guguran tetap aja pengikutnya banyak. Baru lulus pesantren sudah disanjung walau ilmu minim. Akibat ulama-ulama hebat lahir di daerah lain, mereka tidak bisa mengakses ceramah seperti UAS agar wawasan mereka terbuka. Ceramah yang baik seperti apa? Pak Zul Haji mungkin merasa hukuman yang diterima Miftah terlalu berat dengan kesalahan yang diperbuat terhadapnya, padahal dia sudah tulus memaafkannya. Kualat menghina rakyat jelata, apapun pekerjaan mereka, ustadz kah, kiai kah, bebek kah, itik kah, ayam kah, pokoknya kualat menghina RJ, rakyat jelata. Iyalah, rakyat itu terbaik, orang miskin itu terbaik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya itu sangat cinta sama orang miskin guys. Sampai ada hadisnya itu ya. Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wa adkhilni fi jumratil masakin wa adkhilni fi jumratil masakin. Itu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa Nabi itu, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang miskin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa mendoakan biarkan orang miskin masuk dalam golonganku. Tapi Nabi yang mau masuk. Jadi tapi ini kalau gue sih ngeliatnya begitu tadi ya yang udah bahas ya. Udah dapat pengganti Gus Miftah, semoga orang yang tepat. Katanya belum tahu dah tuh. Sampean itu peko kopi aja nih. Yang videonya siapa ya? Nah itu loh, pertanyaan itu. Pertanyaan itu siapa? Siapa sutradaranya? Ya siapa sutradaranya ini? Ini harus sampai Prabowo. Apa nih? Wah ini waktu pemilu udah viral ini. Jika benar permainannya sampai segitunya, ini era semakin aneh bro. Ini replika menjadi biasa. Gimana contoh dari atasnya, rekayasa dan rekayasa ya. Kalau benar ya. Aduh. Kemungkinan Mbak Azon Haji sudah dicuci otaknya oleh si Taim. Saya sih maunya ketawa, tapi takut dosa. Si bapak yang lugu ini melakukan hal seperti ini. Sudah ada tim khusus dari orang suruhan si Taim mengaku Kiai Gus palsu menghalalkan segala cara. Ya kan? Kesono lah. Siapa sutradaranya ini? Sakini, kesiannya. Dipaksa-paksa Taim dan tim brutalnya. Gue sih nggak masalah si Taim ceramah lagi asal mulutnya dijahit. Buset, mulutnya dijahit. Walah inilah yang buat orang jadi jijik. Dia diangkat derajatnya sama Tuhan, sekarang malah dijatuhkan sendiri. Wah kimak juga kau. Nah itu seperti langit dan bumi. Petisi bela Gus Miftah jauh lebih sedikit dari desakan pencopotan. Bela mau Gus Miftah, ayo. Wah ada masih melakukan. Wah ya Allah, coba udahlah. Itu loh maksud gue, salah udah nggak usah ngelawan gitu ya. Wah dibarbarin. Harusnya Bapak bersyukur rakyat Indonesia yang cerdas dan beradab protes hinaan Miftah ke Bapak ST.
Kalau enggak, mana mungkin banyak yang datang Bapak kasih ini itu. Ono bersyukur pada Allah Pak. Jangan terlalu lebay gitu Pak. Jangan mau dibodoh-bodohi Pak sama mereka Pak. Sadar. Sadar Pak, sadar. Ya, bapaknya sih gua nggak nyalain bapaknya. Enggak. Siapa sutradaranya? Siapa sutradaranya? Siapa sutradaranya ini? Siapa yang nyuruh itu Bapak? Bapak ini polos. Ya udah Pak, kalau sampai sudah memaafkan donasi dari orang-orang yang ikhlas karena hibah kepada Bapak, dikembalikan saja kepada mereka. Jabatan Banser memang lebih menjanjikan. Iyalah, boleh juga begitu ya. Aroma intimidasi sungguh terasa sama gue. Sama gue. Paksaan ini mah. Nah. Ini sama gue nih. Aroma intimidasi sungguh terasa. Wis kacau, harga diri dikorbankan hanya untuk materi uang. Ini Bapak penjual ST sudah menyakiti sesama penjual ST karena dia dapat uang banyak, dia berubah korbankan harga diri. Jangan nyalakan Bapak penjual ST-nya. Jangan. Ini sih sutradaranya guys, sutradara ini. Udah Bapak sudah dibantu oleh banyak orang, gak usah ikut drama-dramaan. Bagaimana rasanya saat Bapak dilecehkan pada saat jualan? Ingat itu Pak, kalau nggak viral nggak bakalan begini Bapak. Nggak bakalan begini, pasti Bapak masih sakit hati. Nah makanya. Enggak. Kalau gue tetap ya, aroma intimidasi. Aroma intimidasi. Ini aroma intimidasi. Menyengat. Molto itu apa? Bau, harum. Asal jangan dia bilang peristiwa itu sudah diatur aja. Memang peran jadi pedagang ST kemudian dibercandain biar cara menarik. Buat dah sampai ke situ dong pikiran netizen. Yakin pasti banyak yang kecewa Pak Sonaji gak punya pendirian. Lemah. Ya orang miskin guys. Dan gue yakin kesian juga Pak Sonaji. Udahlah. Gue yakin aroma intimidasi. Serius. Jadi yang merasa paling bersalah, paling berdosa dan menyesal adalah wong cilik karena sudah memutus segala kenikmatan kemewahan wong gede. Wah ya ini nangis, sudah sedih kalau gitu. Enggak guys, enggak. Nasibnya orang susah, tetap aja disetir kanan kiri. Nah tuh, itu. Udah ya guys ya. Kalau gue nih pendapat gue ya, jangan nyalain Pak Sonaji lah, dia orang miskin dan mungkin juga pendidikannya standar, dia perlu keadaan ya. Cuman di sini gue melihat ada aroma intimidasi. Ya sebelumnya kan kita lu lihat kan videonya udah gua munculin itu ya. Jadi ini memang aroma intimidasi itu sangat kuat. Menurut kalian gimana guys? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek deskripsi, di situ kalian bisa beli baju koko Al-Qodi, bisa beli parfum Kamuni, dan juga bisa daftar umroh dan haji. Sudah ada paket titian barokah 8 gratis 1. Cepetan daftar, cek deskripsi sekarang. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.